Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 pengantar akuntansi yang beranggotakan Aza Isni, Eka Zulia, Devi Lingga, Dian Nofri, dan juga Nur Afrida. Kali ini kita berlima akan membahas tentang siklus akuntansi. Nah, pasti kalian pada penasaran kan bagaimana sih tahapan akuntansi dan apa saja yang perlu dicatat? Yuk langsung simak videonya. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk pelanggan mereka. Karakteristiknya tidak ada barang fisik yang bisa disimpan. Selain itu, perusahaan jasa tidak memiliki harga pokok produksi. Nah, sekarang kita langsung ke siklus akuntansi. Akuntansi yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi. Tahap pertama yang dilakukan pada siklus akuntansi adalah dengan mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. Transaksi yang dicatat tentu yang mempunyai dampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setiap transaksi juga harus memiliki bukti untuk memudahkan identifikasi transaksi yang terjadi. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, faktur, ataupun nota yang dianggap sah. Tahapan kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Dalam pencatatan jurnal umum terdapat 5 akun yang harus dicatat. Kelima akun tersebut adalah ekuitas, utang, modal, pendapatan, serta beban perusahaan. Di dalam jurnal umum terdapat tanggal transaksi, keterangan, ref, debit, dan kredit. Selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Selanjutnya, cara posting ke buku besar. Ada 3 tahap dalam melakukan posting ke buku besar. Yang pertama, mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit. Yang kedua, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. Yang ketiga, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Nah, sekarang tahap keempat, yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, ini dia bentuk dari neraca saldo. Terdapat kolom nomor kode, nama akun, debit, dan kredit. Setelah neraca saldo, lanjut apa lagi ya? Tahap yang kelima yaitu penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode pada akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo akun, sehingga saldo akan menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Cara mudah mengenal neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk mengetahui neraca saldo setelah penyesuaian perlu ada hal berikut. Yang pertama yaitu beban terutang atau beban yang masih harus dibayarkan. Yang kedua, pendapatan yang harus diterima. Yang ketiga, penyusutan aktiva tetap. Yang keempat, beban dibayar di muka. Yang kelima, pendapatan dibayar di muka. Tahap yang keenam yaitu neraca lajur. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan akun-akun yang ada dalam daftar saldo. Metode pengerjaan neraca lajur. Pengerjaan neraca lajur dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama dikerjakan bersamaan dengan siklus akuntansi periode akhir. Yang kedua dikerjakan setelah aktivitas pencatatan, jurnal, penyesuaian, penutup, pembalik, namun dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan. Berikut merupakan contoh dari neraca lajur. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan keuangan. Langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah membuat laporan keuangan. Yang terdiri atas 1. Laporan laba rugi. Perhitungan laporan laba rugi merupakan salah satu perhitungan yang paling penting untuk keberlangsungan perusahaan. Laba rugi pada intinya sederhana, hanya menghitung berapa besar pendapatan yang diperoleh dan berapa beban yang harus dikeluarkan dalam usaha.
Jadi, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berisi akun-akun pendapatan dan beban. Berikut merupakan contoh dari laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Setelah membuat laporan laba rugi, tahap selanjutnya adalah membuat laporan perubahan ekuitas. Unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas adalah modal awal, laba atau rugi, dan prive. Penting untuk diingat bahwa laba bersifat menambah ekuitas, rugi dan prive bersifat mengurangi ekuitas. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan dalam satu periode. Yang keempat, laporan arus kas. Merupakan gambaran tentang sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Laporan arus kas berguna untuk merencanakan dan memprediksi penggunaan kas di masa mendatang berdasarkan pemasukan dan pengeluaran usaha. Yang kelima dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Adalah catatan tambahan dan informasi untuk memberi informasi tambahan kepada pembaca. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan supaya laporan keuangan dapat dipahami secara luas dan menghindari kesalahpahaman pembaca mengenai informasi pada laporan keuangan. Namun dalam proses akuntansi masih ada tahap selanjutnya, yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik. Setelah membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Penting untuk diingat bahwa jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Pada akhir periode, akun-akun sementara atau akun nominal harus ditutup dan dipindahkan ke akun-akun tetap atau real supaya tidak diakui lagi pada periode berikutnya. Beberapa tujuan pembuatan jurnal penutup diantaranya sebagai berikut. Pertama, menentukan besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama satu periode. Kedua, memisahkan transaksi pendapatan dan biaya sehingga tidak tercampur dengan jumlah nominal pendapatan dan biaya tahun selanjutnya. Ketiga, menyajikan neraca awal periode selanjutnya. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan karena sudah dilakukan pemisahan terhadap transaksi yang terjadi pada periode sebelumnya dengan transaksi yang terjadi pada periode selanjutnya. Tahap-tahap dalam membuat jurnal penutup adalah sebagai berikut. 1. Menutup seluruh akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi. Caranya, mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Kedua, menutup seluruh akun beban ke ikhtisar laba rugi. Caranya, mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal jika A. Perusahaan mendapat laba, maka ikhtisar laba rugi didebit dan modal dikredit. B. Perusahaan menderita rugi, maka ikhtisar laba rugi dikredit dan modal didebit. Yang keempat, menutup akun prive ke akun modal. Caranya dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Contoh jurnal penutup. Jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka atau belum jatuh tempo. Mengapa ada jurnal pembalik? Karena jurnal pembalik membuat pencatatan menjadi lebih sederhana. Jurnal pembalik juga mengantisipasi ketidakkonsistenan di masa datang pada saat pemunculan akun-akun baru. Misalnya ketika pencatatan jurnal penyesuaian perlu ditindaklanjuti pada saat tertentu di masa datang. Nah, untuk menghindari resiko kesalahan atau kelupaan, maka perusahaan dapat mengantisipasi dengan jalan membalik akun-akun baru tersebut di awal periode sehingga di awal periode baru pencatatan akan terus konsisten. Selanjutnya, neraca akhir atau awal setelah penutupan. Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode. Disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Ada beberapa komponen yang harus dimasukkan dalam pembuatan neraca saldo setelah penutupan, antara lain nama perusahaan, judul neraca, tanggal, atau periode pembuatan neraca. Kemudian, neraca saldo terdiri dari 4 kolom yang masing-masing berisi kode atau nomor akun, nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Berikut merupakan contoh dari neraca setelah penutupan.